Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita masuk pertemuan ketiga kuliah kita tentang keamanan jaringan komputer. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe ya. Nah, kita masuk ke pertemuan ketiga, itu kita akan membahas tentang ancaman, kemudian vulnerabilitas dan juga serangan ya terhadap keamanan jaringan komputer. Jadi kita akan bahas threat itu apa, kemudian vulnerability apa, dan juga attack ya. Nah, vulnerability itu merupakan sebuah kelemahan yang terdapat pada sistem ya, baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi ya, seperti kita ketahui bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Jadi ya, pada saat perangkat lunak itu pertama kali diluncurkan, itu mungkin penuh dengan bug ya, baik bug itu berpotensi untuk mengakibatkan crash, maupun bug itu bisa mengancam masalah keamanan ya. Dan disinilah terdapat kelemahan ya pada perangkat keras maupun perangkat lunak yang baru diluncurkan, baik itu sistem operasi ataupun aplikasi, dan juga perangkat lunak basis data ya. Jadi dimanapun itu pasti terdapat vulnerability atau kelemahan atau celah ya. Nah, dari mana sumber-sumber vulnerabilities itu? Pertama itu adanya cacat ya pada rancangan perangkat keras maupun perangkat lunak ya. Itu udah pasti ya, karena tidak ada produk yang sempurna. Kemudian sumber kelemahan yang kedua itu adalah manajemen keamanan yang buruk atau jelek, atau tidak dikelola dengan baik. Itu juga merupakan sumber dari kerentanan atau vulnerabilitas ini ya. Kemudian yang ketiga itu adalah implementasi yang tidak benar. Yang keempat itu terdapat vulnerabilities pada teknologi internet ya, termasuk TCP/IP dan sebagainya ya. Dan kemudian ada perubahan ya dari aktivitas hacker ya. Jadi hacker itu dia selalu berkembang dan selangkah lebih depan dibandingkan dengan pihak-pihak yang berusaha untuk mengamankan sistem tersebut. Nah, sumber kelemahan yang lain itu adalah susahnya untuk memperbaiki sistem yang vulnerable atau sistem yang rentan ini ya. Kemudian juga solusi yang cepat ya, atau sifatnya reaktif itu juga masih terbatas. Dan juga masalah social engineering ini salah satu sumber dari kerentanan, karena faktor terlemah dari keamanan itu adalah sebenarnya manusianya itu sendiri ya. Jadi gampang dipengaruhi atau ditipu, boleh dibilang ya, atau dibujuk seperti itu, sehingga social engineering merupakan salah satu sumber dari kelemahan. Nah, kemudian supaya kelemahan itu bisa diperbaiki ya, kita harus melakukan assessment ya. Jadi kita harus memeriksa ya sistem itu apakah ada kelemahan di sana ya. Dan juga semua harus diperiksa ya, termasuk desktop, server, router, firewall, apapun yang menjadi security asset ya, atau aset dari security IT asset ya. IT asset itu menjadi aset IT security asset. Nah, itu harus dicek ya, harus direview ya, berbagai macam perangkat ya, termasuk perangkat keras, perangkat lunak ya, dan juga lisensi dan sebagainya. Seperti itu harus dicek untuk mengetahui apakah di situ terdapat kerentanan atau vulnerability ini. Nah, untuk kegiatan ini ya, kita harus lakukan vulnerability scanning, kemudian vulnerability assessment and penetration testing, dan juga application assessment. Jadi semua assess atau dicek ya. Nah, kemudian
masalah threat itu adalah ancaman itu bisa datang dari mana aja. Nah, sumber-sumber dari ancaman itu adalah filosofi dari desain, kemudian kelemahan di protokol komunikasi dan infrastruktur jaringan, kemudian cyberspace yang semakin berkembang, internet saat ini, kemudian komunitas hacker juga itu berkembang, dan juga terdapat vulnerability di protokol dari sistem operasi. Dan berikut source ancaman itu adalah orang dalam, ya, ancaman yang tidak terlihat, kemudian social engineering dan juga pencurian secara fisik. Itu merupakan ancaman-ancaman yang mengancam keamanan jaringan dan juga keamanan dari IT aset seperti itu. Nah, kemudian apa motif dari ancaman keamanan ini? Ya, macam-macam penyerang atau hacker atau cracker mencoba masuk ke sistem, motifnya macam-macam, ya. Yang pertama itu adalah terorisme. Ini seperti kasus Al-Qaeda dan sebagainya, atau serangan 9 November ya, 9 September ya, 11 September ya. Itu merupakan salah satu motif dari serangan. Kemudian mata-mata militer, kemudian mata-mata secara ekonomi, kemudian mentargetkan infrastruktur informasi nasional. Kemudian motif yang berikutnya adalah balas dendam. Kemudian yang lain adalah kebencian, ya, masalah SARA ya umumnya. Kemudian ingin jadi terkenal, ya, kalau bisa menghack suatu sistem dan sebagainya. Kemudian ada keserakahan juga, menginginkan materi dalam bentuk uang dan sebagainya. Dan juga masalah ketidakpedulian, ya, itu juga salah satu. Jadi tidak peduli terhadap security, tidak peduli terhadap keamanan, itu salah satu motif dari hacker. Jadi kalau orang kurang peduli, maka mudah untuk penyerang itu masuk. Nah, kita perlu melakukan security threat management, ya. Jadi kita memonitor kondisi sistem security-nya, ya, secara real time. Jadi apakah ada percobaan untuk melakukan hacking ke dalam, ya, intrusion, ya, kita cek di firewall, ya, kemudian di IDS maupun juga di sensor-sensor security yang lain. Nah, kita perlu melakukan yang namanya risk assessment dan forensic analysis. Jadi ada dua teknik yang kita gunakan pada security threat management, ya. Ya, ada risk assessment, terus yang berikutnya adalah forensic analysis. Nah, risk assessment kita harus mengecek resiko-resiko apa saja yang bakal mengancam aset tersebut. Nah, risiko ini kita akan lihat seberapa besar risikonya, impact-nya itu seberapa, dan seberapa sering itu dia mentargetkan aset tersebut, ya. Jadi kita lihat, kita lakukan risk assessment di situ, ya. Jadi kita lakukan risk assessment menggunakan metodologi risk assessment, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi kita bisa hitung. Jadi metode untuk melakukan risk assessment itu ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif, ya. Nanti kita lihat. Nah, forensic analysis itu kita lakukan itu setelah ancaman itu diidentifikasi dan di isolasi, ya. Jadi kita akan cek log-log tersebut, ya, sehingga menghasilkan report, ya, dan kita analisis
serangan tersebut dia berasal dari mana dan sebagainya, sehingga kita bisa menghentikan. Jadi misalkan ada serangan yang berasal dari China, misalkan IP yang berasal dari Cina, nah itu nanti kita akan blok IP yang berasal dari Cina tersebut, sehingga dia tidak bisa masuk lagi ke dalam sistem seperti itu. Nah jadi ini juga forensik ini bisa menjadi bukti ya, nanti seandainya terjadi perkara yang berkaitan dengan IT security, ini bisa dijadikan bukti di pengadilan. Jadi misalkan hasil rekaman CCTV dan sebagainya, nah itu kan bisa dianalisis dan itu nanti bisa dijadikan bukti ke pengadilan. Nah, kita perlu ngecek juga yang namanya security threat correlation, apakah ancaman yang terjadi itu benar-benar ancaman atau merupakan false positive. Jadi kalau false positive itu misalkan salah identifikasi ya, jadi misalkan seolah-olah terjadi serangan tapi sebenarnya itu log atau komunikasi yang di-generate di server internal sebenarnya. Nah itu false positive namanya ya. Jadi itu bukan ancaman. Jadi kita harus benar-benar memastikan yang mana ancaman, yang mana bukan. Nah, agar kualitas informasi thread itu bagus ya, maka kita harus melakukan collection ya, kemudian consolidation dan correlation. Jadi kita kumpulkan dulu, kemudian kita konsolidasi dan kita kasih korelasi mana yang benar-benar ancaman, mana yang hanya false positive. Nah, awareness ini perlu ditingkatkan. Kenapa? Supaya security itu menjadi hal yang dianggap penting di organisasi. Biasanya kita lakukan security awareness training itu ya, atau security awareness campaign itu. Misalkan tiap 6 bulan sekali orang harus di briefing atau diuji pengetahuan tentang keamanan, sehingga dengan cara itu maka keamanan yang ada di organisasi itu juga meningkat ya. Dan orang akan peduli masalah keamanan. Nah, kemudian terakhir itu adalah tentang serangan atau attack. Jadi ancaman itu udah benar-benar menjadi nyata kalau udah terjadi serangan. Ada banyak macam serangan ya yang bisa menimpa infrastruktur ya. Salah satunya itu adalah melakukan footprinting. Jadi footprinting itu si hacker itu akan mencoba untuk mencari target dengan melakukan upaya-upaya pelacakan atau browsing di internet. Jadi bisa menggunakan search engine dan sebagainya ya. Dan dia akan coba melakukan pencarian target mana yang ingin dituju. Nah, kalau sudah ketemu targetnya, baru dia akan melakukan scanning terhadap target tersebut untuk ngecek misalkan port apa saja yang terbuka ya, sehingga dia bisa masuk ke sana ya. Yang berikutnya, kalau misalkan sana ini sudah masuk, dia bisa melakukan enumeration. Enumeration ini dia akan cek di jaringan lokal terdapat host apa aja, komputernya apa aja, perangkatnya apa saja dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian cara yang lain dia bisa melakukan sniffing, yaitu mengendus-endus di jaringan apakah ada informasi yang berharga yang lewat, misalkan username, password, ataupun informasi seperti nomor kartu kredit atau nomor kartu bank dan sebagainya gitu ya. Kemudian cara lain itu melakukan social engineering. Jadi dia mendapatkan informasi dengan menyamar sebagai seolah-olah pegawai dari perusahaan dan menargetkan pegawai yang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan ya, misalnya melalui telepon atau melalui kunjungan langsung dan sebagainya seperti itu. Nah,
Attack yang lain itu adalah berupa denial of service. Jadi si hacker itu berusaha untuk melumpuhkan target sampai target itu tidak bisa berfungsi lagi. Jadi misalkan web server dibuat down atau email server dibuat down dan sebagainya. Nah, kalau serangannya masif melibatkan banyak pihak dan diluncurkan dari lokasi yang berbeda-beda, maka terjadilah yang disebut dengan distributed denial of service. Ini biasanya melibatkan trojan dan robot. Kemudian ada juga session hijacking, di mana si attacker itu berusaha membajak komunikasi antara klien dengan server yang dituju. Dan juga teknik yang lain untuk menyerang itu adalah mengelakkan IDS, firewall, dan honeypot ya, atau menipu istilahnya ya, menipu firewall dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah serangan yang biasa menimpa database, itu ada SQL injection. Nah, ini karena kelemahan aplikasi web yang dibuat oleh si programmer. Oke, itu dulu mungkin pertemuan kita hari ini, membahas tentang kelemahan dan juga ancaman dan serangan yang bisa menimpa keamanan jaringan kita. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini, saya tunggu. Dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga. Dan pastikan buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang ya, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.